Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak semuanya, khususnya santriwan santriwati MTS Muhammadiyah 1 Dukun, yang saat ini anak-anak semua menempati posisi di kelas 7 awal. Selamat bergabung, selamat bersama untuk bersama-sama menimba ilmu di MTS tercinta kita, yaitu di MTS Muhammadiyah 1 Dukun. Pada kesempatan kali ini, sebelum nanti kita sampaikan beberapa hal terkait dengan materi yang nanti sebagai pendukung anak-anak dalam belajar, ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, maka perlulah terlebih dahulu Bapak memperkenalkan diri terhadap siswa-siswi ataupun santriwan-santriwati MTS Muhammadiyah 1 Dukun. Nama saya adalah Bapak Suprihatin yang beralamatkan di Dusun Ngatipuro 2, Desa Ngatipuro, Kecamatan Dukun, dan diberikan amanah oleh Persyarikatan Muhammadiyah, yaitu memegang mata pelajaran ilmu pengetahuan alam yang saat ini dikenal dengan sains. Selamat pagi sekali lagi, kesehatan semoga senantiasa menyertai anak-anak yang tercinta. Oke, pada kesempatan pagi hari ini kita sedikit akan berbagi pengalaman. Bukan berarti Bapak lebih pintar daripada anak-anak. Anak-anak jauh lebih pintar. Anak-anak jauh memiliki potensi untuk menjadi orang-orang yang akan berhasil. Apabila anak-anak mau belajar, anak-anak mau membaca, anak-anak mau berbagi ilmu, maka tentunya sebagai seorang pelajar atau sebagai seorang santri, sebuah kewajiban untuk terus dan terus belajar. Akan tetapi ada pertanyaan yang mungkin akan dapat sampaikan kepada anak-anak yang bisa dijawab dalam hati. Sudahkah sekian lama anak-anak belajar ini bisa belajar dengan efektif dan efisien? Nah, tentunya jawaban itu ada pada diri anak-anak. Kalau memang itu belum, mari bersama-sama kita cari apa penyebabnya, sehingga belajar kita belum bisa efektif, belum bisa efisien, belum bisa menghasilkan sesuatu yang betul-betul kita cari dalam kita belajar tersebut. Di antara untuk belajar supaya kita lebih efisien, maka ada 7 kiat ataupun ada 7 langkah yang harus anak-anak persiapkan. Yang pertama adalah anak-anak semuanya, para santriwan santriwati semuanya dalam belajar harus menciptakan suasana yang nyaman. Jangan ada beban tempat ketika anak-anak belajar. Terserah anak-anak mau belajar di mana. Bisa anak-anak belajar sambil berjalan-jalan. Bisa anak-anak belajar di pinggir-pinggir kolam sambil melihat ikan. Bisa juga kalian belajar di pematang sawah. Yang jelas, carilah tempat suasana yang nyaman pada saat kalian belajar. Itu yang pertama. Yang kedua, merangkum materi-materi pokok di dalam pembelajaran tersebut. Terkadang kita sudah mencatat sekian banyak materi yang disampaikan oleh para ustadz, para ustadzah. Akan tetapi terkadang dalam membaca materi yang tadi sudah dicatat membutuhkan waktu yang lama dan terkadang kita jenuh
terhadap catatan kita sendiri terkadang kita jenuh, apalagi catatan orang lain. Maka kiat yang kedua ini adalah merangkum pokok materi pembelajaran, dirangkum saja. Poin-poin mana yang penting. Kalau tidak bisa merangkum, materi yang sudah kalian catat bisa ditebalkan dengan stabilo, bisa digaris bawah dengan pensil, ataupun mungkin bisa diberikan tanda yang manis biar menyenangkan pada saat dibaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, belajar itu tidak bisa hanya monoton diri kita sendiri belajar. Ada kalanya kita belajar membutuhkan teman. Maka yang ketiga yang harus kita biasakan adalah mempersiapkan diri untuk belajar bersama dengan teman atau belajar bersama. Atau dalam bahasa yang ringannya adalah belajar berkelompok. Karena dengan belajar seperti ini, metode ini, maka otak kita akan jauh lebih rileks. Kita bisa belajar bertukar pikiran dengan teman kita sambil kita bersenda gurau pun kita bisa. Sambil ngobrol santai kita bisa. Sehingga ilmu yang kita dapatkan dari teman kita bisa mengisi kekurangan yang kita miliki. Itu adalah yang ketiga. Adapun yang keempat, anak-anak, yang perlu kita terapkan di dalam belajar efektif dan efisien, yaitu kita memodifikasi, kita mempersingkat. Ya. Jangan sampai kita punya kebiasaan membaca dalam kurun waktu yang cukup lama, yang itu justru akan membosankan kalian. Tapi metode ini banyak digunakan dengan cara menyingkat, mempersingkat. Sebagai contoh, misalkan di dalam materi IPA membahas tentang besaran pokok dan besaran turunan, itu juga bisa kita singkat. Dimana kalau kita hafalkan contoh besaran pokok itu apa saja? Massa, kemudian jumlah zat, dan yang lainnya, ada banyak. Tapi kalau kita singkat, cenderung kita akan lebih mudah di dalam mengingat. Misalkan PWI Sukamaju, apa itu? P panjang, W-nya waktu, Su-nya suka ataupun suhunya suhu, K kuat arus, massa, jumlah zat. Itu sudah. Oh, berarti kalau saya ingin menghafalkan, saya ingin memperdalam materi tentang besaran pokok, kita ingat PWI Sukamaju. Berarti kita langsung bisa mengenal itu ada 7 besaran pokok. Jadi metode yang keempat tadi adalah mempersingkat atau memodifikasi menyerupai suatu nama. Kemudian yang kelima, belajar dengan praktek. Nah, ini yang terkadang sangat cepat kita lakukan dan mudah sekali kita ingat, dan kita akan menjadi ingat apa yang kita lakukan. Pada saat kita praktek, ada hal-hal yang sangat efektif di mana anak-anak itu cenderung akan lebih senang di ruang praktek, di lapangan daripada di ruang kelas. Kalian mempelajari tentang IPA, contohnya botani, atau avertebrata, atau mengamati tumbuh-tumbuhan, itu akan cenderung lebih mudah ketika dilakukan bersama-sama dengan praktikum di lapangan. Perkenalan tumbuhan, macam-macam tumbuhan lebih mudah dengan kita mengamati langsung di lapangan. Maka yang kelima adalah belajar dengan praktik. Oke, sudah ada 5 hal yang tadi sudah kita sampaikan. Yang keenam, belajar hendaklah dilakukan secara rutin. Ya, walaupun waktunya tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi rutin. Ya, dengan rutin belajar, maka anak-anak semuanya tentunya akan semakin mudah mengingat apa-apa yang kalian lakukan, yang kalian pelajari.
Tapi kalau tidak rutin belajarnya, sekarang belajar 2 hari ngedur, seminggu tidak belajar, maka 2 hari yang kita lakukan tadi cenderung akan lebih hilang, akan lebih mudah kita lupakan. Maka 6 yaitu rutin, tetapi jangan lama-lama. Tentunya anak-anak bisa mengukur kemampuan anak-anak di dalam belajar, waktu yang dibutuhkan. Mungkin 1 hari itu pada saat paginya berapa menit, 45 menit tapi rutin. Sore harinya membutuhkan 25 menit mungkin tapi rutin. Jangan sampai ada istilah belajar wayangan. Belajar wayangan itu suatu malam suntuk belajar. Nah, ini hal yang sangat membosankan dan tentunya juga tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Adapun yang 7 ataupun yang terakhir anak-anak, dalam belajar konsep kita adalah kita harus mengerti apa yang kita pelajari, tetapi bukan menghafal. Yang sering dilakukan oleh anak-anak semuanya adalah saat ini rata-rata belajarnya itu sebatas menghafal saja. Dengan menghafal seperti itu tentunya akan semakin cepat juga hilang ingatannya, mudah lupa. Tapi kalau kita mengerti, ya, karena ada perbedaan antara mengerti dengan menghafal itu. Kalau mengerti itu akan lebih cenderung masuk ke dalam otak, akan tetapi kalau menghafal akan cenderung mudah lupa. Anak-anak semuanya yang Bapak banggakan, yang Bapak sayangi, selamat bergabung di MTS Muhammadiyah tercinta kita, di MTS Muhammadiyah Satu Rukun. Insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu secara langsung. Kita bertatap muka secara langsung, tidak hanya bertatap muka lewat media sosial saja. Kita saling mendoakan anak-anak semuanya di rumah sehat, Bapak, Ibu guru, Ustadz-ustadzah semuanya juga diberikan kesehatan, dengan harapan kita bisa bergabung dan secepatnya kita berada di sekolah untuk saling berbagi ilmu, saling berbagi pengalaman untuk menuju masa depan yang lebih baik. Sekian dari saya, sedikit materi yang kita sampaikan sebagai pengenalan awal dari anak-anakku semuanya masuk di MTS Muhammadiyah Satu tercinta ini. Ada kurang dan lebihnya, saya minta maaf, Bapak minta maaf. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.